Kembali lagi dengan Coding with Fudge. Oke, sekarang di sini kita akan masuk ke encapsulation ya, dan kita akan mengetahui bagaimana encapsulation itu bisa mengatasi masalah redundancy ini, gitu kan. Oke, langsung aja kita masuk. Oke, sekarang gini ya, setiap siswa punya nama, usia, kelas, nilai. Kita ingat itu. Oke, kemudian kita di sini akan membuat kelas baru. Kita add file, kita namakan siswa ya, siswa.java wajib. Oke, add file masuk sini. Oke, nah di sini kita akan membuat kelas yang kemudian akan menjadi objek di main method kita. Cara seperti apa? Langsung aja kita hit kelas siswa, ini nama kelasnya. Oke, kemudian kita sebutkan nih atributnya apa aja gitu. Nah, oke, pertama atributnya adalah nama. Oke, atribut nih ya, jadi ini nama atributnya, ini adalah tipe datanya. Lanjut, habis itu int usia, sama ya, konsisten, polanya sama. Kemudian string kelas, kemudian double nilai tadi ya, nilai. Oke, nah seperti ini. Oke, cukup simpel ya. Nah, oke, jadi sekarang setiap siswa itu punya nama, punya usia, punya kelas, punya nilai. Oke, sekarang mari kita ke sini, ya kan? Nah, caranya untuk membuat suatu siswa itu kita panggil dulu nih siswanya, ya kan? Kita sebut nama kelasnya, kemudian kita namakan variabel 1, siswa 1 gitu. Ini nama variabelnya ya. Sama, jadi kalau di sini ini kan tipe datanya, ini nama variabelnya. Kalau di sini hampir sama, analogus ya, hampir sama. Yang ini adalah nama kelasnya, ini adalah nama variabelnya. Oke. Oke, di sini kita untuk menginstantiate, untuk membuat suatu objek itu kita pakai new kalau di Java ya. New siswa. Oke, kita ulang lagi. Ini sama. Cuma di sini kita kasih kurung gini. Nah, kurungnya diisi apa? Pertama kurung kosong dulu deh. Karena kita belum punya konstruktor. Tapi ntar dulu, tahan dulu. Kita akan sampai pada itu nanti. Oke. Habis itu kita beri nama ke siswa satu ini, satu dot name. Nah, ya kan? Dot name sama dengan unsur alam. Oke. Coba kita compile. Oh sorry, ini kayaknya nama ya. Oke, nama, bukan name. Maaf. Oke, jadi nih. Oke, udah. Jadi sekarang kita sudah membuat objek siswa 1 dan kita beri nama Fajrul. Oke. Kemudian pasti kalian berpikir nih, kalau kalian kritis, pasti berpikir bedanya apa sama yang sebelumnya? Sama aja kan? Sama aja, malah sekarang 5 baris gitu. Oke. Karena sebenarnya ini bukan best practice dari encapsulation ya, walaupun ini adalah salah satunya. Encapsulation itu digabungkan dengan konsep lagi yang dinamakan dengan pembuatan constructor. Oke. Caranya gini. Untuk membuat constructor itu kita membuat suatu method ya kan. Dia tuh method yang namanya adalah nama kelas itu sendiri. Oke, agak bingung mungkin. Tapi langsung aja saya contohkan. Public siswa. Nah, di sini kita ingat ya, secara default ketika kita tidak menulis apapun, dia tuh membaca seperti ini. Makanya ketika kita bikin new siswa, ini kosong. Nah, ya kan. Tujuan kita adalah bagaimana caranya kita membuat siswa, kita langsung tulis nih namanya Fajrul. Habis itu dia usia 17 tahun. Kemudian dia dari kelas 10A. Kemudian nilainya rata-ratanya 10,5 gitu. Kita inginnya seperti ini kan. Gitu kan. Nah, caranya adalah di konstruktor ini kita mengisi bahwasanya dia menerima value awalnya itu adalah yang kita masukkan di sini. Oke. Caranya gimana? Caranya gini, string nama. Kita bikin katakanlah nama underscore deh, biar nggak sama ya. Kemudian int usia underscore. Kemudian biar nggak sama-sama ini maksud saya ya, berbeda. Kalau sama kan nanti bingung. Tapi sebenarnya biasanya emang sama sih, tapi nggak apa. Untuk saat ini saya buat beda dulu. Oke, usia, kemudian apa tadi, kelas ya kan, string kelas,
string kelas, dan juga double nilai ya. Nah, seperti ini. Kemudian, nah ini adalah nilai-nilai yang kita masukkan di sini nih, ya kan? Berarti Fajrul, berarti namanya adalah Fajrul. Kemudian 17, dia usianya adalah 17 tahun gitu. Tapi belum. Nah, kita perlu menambahkan ke sini nih, ya kan? Oke, jadi kita assign maksudnya nama sama dengan nama underscore. Kemudian usia alias usia yang di sini ya. Ini adalah usia yang ini sama dengan usia underscore. Kemudian kelas sama dengan kelas underscore. Kemudian double nilai sama dengan nilai underscore. Seperti ini. Nah, di sini sudah tinggallah satu baris doang. Nah, gitu. Coba ya. Kita mau sistem out println siswa 1 underscore 6 nama. Coba. Apakah Fajrul yang keluar? Kita lihat ya. Compile, berhasil. Kita run. Nah, Fajrul. Lagi, coba kita cek apakah benar usianya 17. Gitu. Oke, jadi perlu digarisbawahi di sini bahwasannya ketika kita pakai titik ketika kita pakai titik kemudian nama variabel ini itu refernya adalah ke sini, ya kan? Nama usia, bukan ke sininya ya. Oke. Nah, supaya tidak bingung, supaya tidak perlu pakai underscore, kita hapus saja underscore-nya, karena biasanya gini ya. Ini supaya tidak bingung aja pada pemrograman, biasanya di soal-soal atau bahkan orang-orang ketika memprogram di dunia nyata itu tidak pakai seperti ini. Nah, nama variabelnya yang masuk di konstruktor itu sama dengan nama atributnya. Cuman ketika bagaimana cara membedakannya? Ya begini, kita pakai this. Nah, jadi this ini itu kita memberitahu ke programnya, ke compilernya bahwasanya ini tuh maksudnya tuh atributnya gitu loh. Nah, yang ini itu maksudnya adalah yang masuk ke konstruktor gitu loh, gitu. Nah, jadi jangan kaget kalau ada yang pakai this kelas sama dengan kelas. Maksudnya apa? Ya maksudnya itu kita mengassign atributnya ke value yang masuk melalui konstruktor, yaitu ini, ya kan? Oke. Lagi yuk kita bikin siswa 2 new siswa, kita namakan Akil tadi ya. Akil 17 tahun juga. Kemudian 10B, rata-ratanya 9,6. Nah, ini kan lebih pendek, ya kan? Siswa 3 new siswa, kita namakan Zada, dia 18 tahun, dia dari kelas 11C 9,7 gitu misalnya. Tuh. Nah, jadilah satu baris, ya kan? Satu siswa, satu baris. Sebelumnya, satu siswa itu memerlukan 4 baris. Itu adalah konsep dasar dari encapsulation sebenarnya. Jadi, mereka punya atribut, ya kan? Atribut itu dikumpulin, dimasukkan dalam kapsul supaya menjadi satu kesatuan. Gitu. Nah, tapi siswa itu selain dia punya atribut, selain dia punya nama, usia, kelas, nilai, dia juga bisa melakukan sesuatu kan. He can do something kan. Bisa belajar, ya kan. Kemudian bisa mengumpulkan tugas. Kemudian dia bisa ikut remedi. Gitu. Itu adalah yang akan kita pelajari di video berikutnya ya. Tapi untuk sekarang gini aja dulu.